Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar pertumbuhan di dalam Tuhan itu seperti apa. Karena kita berbicara pertumbuhan tentu ada ciri-cirinya saudaraku. Mari kita buka dulu dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 mulai sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan ke depan, demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Sampai di sana pembacaan kita. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita mau belajar beberapa ciri dari pertumbuhan seorang percaya di dalam Tuhan. Kita akan melihat orang ini benar bertumbuh atau tidak. Kita kan sudah belajar tentang tanah ini. Kita sudah belajar tentang benih, kita sudah belajar tentang ditanam. Nah sekarang kita mulai belajar tentang proses bertumbuh. Nah saudaraku, seperti apa sih pertumbuhan itu di dalam Tuhan? Kalau ada orang berkata, oh saya cukup sangat bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Saya senang dengar khotbah. Belum tentu. Itu belum tentu. Saya merasa bertumbuh di dalam Tuhan karena apa? Khotbah-khotbah itu sangat memberkati saya. Kalau sampai di situ levelnya, belum tentu itu pertumbuhan. Iya. Saya merasa bertumbuh karena saya suka baca Alkitab. Kalau baru sampai di situ, belum tentu. Belum tentu itu bertumbuh. Itu baru tanda-tanda saja. Nah kalau begitu seperti apa yang dikatakan bertumbuh itu Pak? Kita lihat ke Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Yang pertama Bapak Ibu, katakan demikian. Berusaha sungguh-sungguh menyempurnakan iman di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menyempurnakan imannya di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada beberapa hal yang dibeberkan, yang diurut oleh Rasul Petrus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kepadanya untuk dituliskan kepada orang-orang percaya. Kalau dalam Alkitab dikatakan para pendatang, orang Kristen Yahudi yang merantau di sekitar Asia Kecil. Karena mereka yang menerima surat ini ketika surat ini dialamatkan. Ditujukan kepada orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang diurut di sana oleh Rasul Petrus sebagai bukti pertumbuhan mereka di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatikan dikatakan demikian. Karena itu di dalam ayat 5. Justru karena itu, pertanyaannya, karena apa? Ayat 3a menjawabnya. Karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan kepada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau dikatakan oleh karena itu, maksudnya apa? Oleh karena kuasa ilahi Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang kita terima melalui kelahiran kembali, yang kita terima melalui iman percaya kita ketika kita percaya kepada Yesus, apa itu? Roh Kudus. Oleh karena itu, maka dikatakan demikian. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha itu kalau di dalam terjemahan teks asli berbahasa Yunani, saudara, itu ditulis dengan kata spouden, dari kata spoude. Artinya semangat. Artinya komitmen yang kuat atau sebuah kualitas komitmen yang tulus. Itulah kata spoude yang dikatakan kepada jemaat pada saat itu. Artinya demikian, saudaraku. Ketika Rasul Petrus berkata, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, itu artinya begini, kamu harus semangat. Satu lagi kata, rajin. Kamu harus semangat dengan rajin, penuh komitmen untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan seterusnya. Dan kalau kita baca sepintas terjemahan Indonesia Baru ini, saudara, seolah-olah ini ditambahkan kepada imanmu, ada sesuatu yang dari luar ditambahkan kepada iman. Kan begitu ya? Harus kamu tambahkan ini ke imanmu, ini ke sini, ini ke sini. Tapi sebenarnya dalam teks asli pengertiannya bukan begitu. Yang dimaksud di sana penuh kesungguhan, penuh semangat, penuh komitmen, saudaraku. Itu komitmen kita menghidupi iman kita itu. Sehingga oleh karena kesungguhan kita, semangat kita, dan kita lakukan itu dengan benar-benar semangat yang tinggi, maka saudara, iman yang ada di dalam hati kita itu akan menghasilkan beberapa hal itu. Itu loh maksudnya. Saudara paham ya? Apa itu kebajikan, apa itu pengetahuan, apa itu penguasaan, apa itu ketekunan, apakah itu kesalehan. Jadi saudara, oleh tuntunan Roh Kudus, Rasul Petrus sedang mengatakan kepada orang-orang percaya penerima surat ini pada saat itu, kalau kamu benar sungguh-sungguh menghidupi iman yang telah kamu terima melalui percayamu kepada Yesus itu, dan melalui pemberian Roh Kudus di dalam hatimu, maka imanmu itu akan menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan. Itu loh maksudnya sebenarnya. Dan itulah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, iman orang percaya itu harus dihidupi dengan kesungguhan. Iman orang percaya itu harus dihidupi dengan penuh semangat. Iman orang percaya itu yang ada di dalam hatinya, yang diterima ketika dia percaya kepada Yesus, ketika dia percaya kepada firman, lalu Roh Kudus dimateraikan di dalam hatinya, itu harus dilakukan dengan penuh komitmen kepada Tuhan. Sehingga nanti dari iman itu akan menghasilkan ini. Menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini. Oh, itu luar biasa, saudara. Itu keren. Itulah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak seperti itu, belum bertumbuh. Kalau tidak seperti itu, ada kemungkinan bantat. Karena apa? Tidak mengizinkan seluruh firman menguasai seluruh kehidupan kita. Memang saudaraku, memang ini gampang-gampang susah. Kenapa? Karena untuk melakukan itu ada peperangan rohani yang harus kita hadapi. Peperangan rohani yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ini nanti akan berbenturan dengan daging. Ini akan berbenturan dengan selera-selera duniawi kita. Ini akan berbenturan dengan keinginan-keinginan iblis yang dimasukkan di dalam diri kita melalui keinginan-keinginan daging kita yang terbuka. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 itu Rasul Petrus mengingatkan
Hati-hati dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Kata berhati-hati, waspada di sana itu berjaga-jaga. Kalau di teks Yunani itu, saudaraku, ditulis dengan pelajari, lihat dengan cermat, cermati, perhatikan dengan sangat teliti gitu loh. Apa yang harus diperhatikan? Cara-cara kerja atau pengaruh-pengaruh yang ditawarkan oleh iblis kepada orang percaya. Perhatikan. Perhatikan. Karena itu bisa merupakan intrik dari iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan. Perhatikan itu. Dan oleh ilham Roh Kudus kepada Yakobus, Roh Kudus mewahyukan, Yakobus 4 ayat 7 berkata begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Saya ulang, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana kita bisa berkemenangan di sana sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan? Saudaraku, Roh Kudus mengajar kita dari kitab Yakobus, kita harus menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kata tunduk di sana itu pengabdian, ketaatan sepenuh kepada kehendak Bapa. Dengan cara begitu kita sedang melakukan perlawanan kepada iblis. Kata lawanlah iblis di dalam teks Yunani ditulis antistete. Sudah tahu apa itu antistete? Dari sana muncul nanti kata antitesis. Apa itu antitesis? Kebalikan. Kebalikan. Jadi ketika Rasul Yakobus menulis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah antistete. Artinya lakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ditawarkan iblis. Itu loh. Itulah peperangan rohani. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara mau menang dalam peperangan rohani, saudara berdoa tengking-tengkingan dengan teriak, silakan saja. Tidak masalah, kita mengakui itu kok. Tapi dengar, kalau hanya teriak Anda yang besar, tapi engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan iblis, wah itu mah teriakan kosong. Teriakan kosong. Tidak disetting, tidak diatur-atur, tidak. Tapi memang di Komsel Laskar Kristus hari Jumat itu sedang berbicara tentang waktu iblis. Ternyata iblis itu punya waktu, dia juga tepat waktu, iblis itu juga memanfaatkan waktu. Dan kita bicarakan di sana, di dalam memanfaatkan waktu itu, iblis banyak sekali berkemenangan. Dia waktu sekecil apapun dimanfaatin. Anak Tuhan banyak waktu yang dibuang. Kan begitu? Sehingga tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Iblis waktu sekecil apa dimanfaatin demi visi misinya. Anak Tuhan waktu sebanyak mungkin dibuang begitu aja, dilewatkan begitu aja untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, dan saya mau beritahu begini, iblis hari-hari ini tidak akan mempengaruhi saudara dengan cara-cara kasar. Tidak. Iblis tidak akan ajak saudara lagi untuk menyembah berhala di hutan sana, tidak. Tapi iblis akan bermain dengan sangat halus. Dengan cara bagaimana? Saudara ada di tempat ibadah, tapi kerjaan saudara main WA terus. Kerjaan saudara lihat Facebook terus, bahkan ada yang update status.
tengah-tengah ibadah. Saya mau tanya sama saudara, itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan setan? Ayo. Itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan setan? Setan. Kalau begitu terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja, tapi mereka sedang bersekutu dengan setan, bukan dengan Tuhan. Seharusnya yang harus kita lakukan, ketika ditawarin, apalagi ada notifikasinya, nah lalu ada WA masuk, dari mana ini? Ketika tergiur mau buka, antistete yang dimaksud di sana, justru kita lakukan yang sebaliknya. Justru kita punya komitmen tidak akan buka itu. Itulah perlawanan kepada iblis. Tapi kalau saudara turuti itu, biar saudara tengking-tengkingan, dalam nama Yesus aku tolak iblis dari ruangan ini. Dalam nama Yesus aku tolak iblis dari pikiran saya. Tapi kau buka WA-nya, iblis bilang begini, alah lu ngomong aja. Buktinya kau ikutin gitu. Paham saudara? Nah, saudara aku dengar baik. Berbicara menyempurnakan iman ini selalu terhubung dengan perbuatan kita. Kenapa begitu? Karena iman itu abstrak. Oh, saya sangat beriman kepada Yesus. Oke aja. Tapi dari mana kita tahu bahwa orang itu beriman kepada Yesus? Yakobus menjelaskannya bagus sekali. Yakobus pasal 2 ayat 22. Ayo kita lihat ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya itu, satu pasal itu akan diberikan nanti di sana perbandingan dengan Abraham. Apakah benar Abraham itu dibenarkan hanya karena percaya kepada Tuhan? Tidak, dikatakan oleh perbuatan-perbuatannya yang lahir dari imannya sempurna. Itu yang dikatakan juga oleh Rasul Petrus ini. Iman yang sempurna itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang sepadan dengan apa yang dipercaya itu. Jadi Bapak Ibu, ciri pertama dari orang yang bertumbuh di dalam iman adalah orang yang mau berusaha sungguh-sungguh menyempurnakan imannya di dalam Tuhan. Ya. Ayo. Ya, terjadi peperangan Pak, ya tidak apa-apa, kita diberi kuasa kok untuk menang melawan itu semua. Yang kedua kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 10 bagian A. Dikatakan demikian, karena itu, diulang lagi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ciri yang kedua dari orang yang bertumbuh di dalam kerajaan Allah atau dalam Tuhan adalah berusaha semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Ingat ada kata berusaha di sana. Kata berusaha dan sungguh-sungguh di sini sama seperti yang ditulis di ayat 5 tadi. Itu benar-benar penuh semangat, rajin, dan komitmen yang tulus untuk melakukannya. Sama. Dengan penuh semangat, rajin, dan memiliki komitmen untuk semakin teguh menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa begitu? Karena mengikuti panggilan Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak. Mengikut Tuhan itu ada masalah, ada. Tapi yang menjamin begini, bersama dengan Allah kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Kalau saudara berpikir percaya kepada Yesus lalu tidak ada masalah, Yesusnya itu aneh, yang lain itu. Bukan Yesus Kristus yang dari Nazaret, bukan. Orang yang percaya kepada Yesus itu menghadapi masalah. Tapi dengar baik, ketika dia menghadapi, dia tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama-sama dengan dia. Nah, dan untuk hal itu Bapak Ibu perhatikan, dikatakan demikian. Pada ayat 4 dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ayat B-nya supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sekali lagi ditegaskan di sana supaya oleh kuasa ilahi itu.
kuasa ilahi yang mana? Oleh kuasa Roh Kudus itu yang telah dimateraikan di dalam hati kita, orang percaya dapat terbebas dari nafsu duniawi yang membinasakan. Hanya dengan itu, saudara bisa bebas dari hawa nafsu duniawi yang membedakan. Saudara ketika percaya kepada Yesus, saudara tinggal di mana? Udah langsung rapture ke sorga atau masih di dunia ini? Masih di dunia. Dunia ini penuh rupa-rupa, tipu-tipu iblis, penuh dengan hawa nafsu yang membinasakan, kata Alkitab. Bagaimana saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang yang memiliki Roh Kudus, terbebas dari hawa nafsu dunia yang membinasakan ini? Oleh ilham Roh Kudus, Paulus memberikan jawaban di dalam Galatia pasal 5. Saudara. Coba kita lihat yuk, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Caranya begitu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh yang mana? Roh yang dimateraikan di hati kita. Roh siapa? Roh Allah itu. Yang mana itu? Roh Kudus. Yang telah diberikan di hati kita. Hiduplah oleh tuntunan roh itu. Bukan oleh keinginan daging. Maka engkau akan berkemenangan dari setiap hawa nafsu dunia yang membinasakan itu. Untuk menjalani panggilanmu di dalam Tuhan, supaya saudara bisa semakin teguh bersama dengan Tuhan, menjalani panggilan itu, saudara harus bergantung sepenuh kepada tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin memimpin saudara hal-hal aneh, tidak mungkin itu. Roh Kudus akan menuntun saudara hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan menuntun saudara hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan menuntun saudara hidup dengan integritas. Roh Kudus akan menuntun saudara hidup di dalam kemurnian hati. Tapi iblis dan hawa nafsu dunia akan menuntun saudara berjalan berlawanan dengan hal itu semuanya. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, di sana diuraikan jelas. Ada dua model orang di sana. Satu yang berjalan mengikuti tuntunan daging dan dikatakan orang seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang satu lagi, mereka yang hidup dengan buah Roh Kudus dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya Tuhan senang. Saudaraku, ayo mari sungguh-sungguh memperteguh panggilanmu di dalam Tuhan. Kalau salah satu teman di Komsel Laskar Kristus hari Jumat itu berkata demikian. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kayaknya godaan itu semakin besar dari luar. Saya pikir mungkin saja. Kenapa? Karena ketika saudara makin dekat kepada Tuhan, ada oknum yang semakin tidak suka. Itu sebabnya dia akan berusaha mempergunakan waktu seefisien mungkin. Menipu saudara supaya saudara keluar dari keberadaan iman saudara yang sebenarnya. Tapi ayo, Tuhan telah memperlengkapi kita untuk itu. Oleh karena kuasa ilahinya itu. Sungguh-sungguhlah teguh dalam panggilanmu kepada Tuhan. Itu ciri yang kedua dari orang yang bertumbuh dalam kerajaan Allah. Yang pertama, mereka mau berusaha sungguh-sungguh menyempurnakan imannya di dalam Tuhan. Artinya perbuatan-perbuatannya akan mengikuti imannya itu. Oleh karena apa? Oleh karena dia bersemangat menghidupi imannya. Punya komitmen menghidupi imannya. Dan sekarang saudaraku kita lihat bagian ketiga yuk. Bagian ketiga ini kita melihat dampaknya saudara. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian benar-benar sungguh-sungguh menyempurnakan iman dan sungguh-sungguh teguh di dalam panggilan Tuhan, maka Bapak Ibu lihat ada
dampaknya, ada hasilnya. Ayat 8 berkata demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama, kalau saudara mau dengan sungguh-sungguh menyempurnakan imanmu di dalam Tuhan dan mau sungguh-sungguh memperteguh panggilanmu di dalam Dia, firman Tuhan memberikan jaminan bagi saudara bahwa engkau akan berhasil mengenal Yesus Kristus dengan benar. Itu dampaknya. Bapak Ibu, kalau kita bisa berhasil mengenal Yesus dengan benar, saya mau beritahu, itu akan membuat hati kita itu tenang, damai, sukacita di dalam Tuhan, dalam kondisi yang bagaimanapun. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang selalu baik dan menyertai setiap kita yang berharap kepadanya. Di tengah kesulitan sekalipun, di tengah persoalan sekalipun, ingat ya, orang percaya kepada Tuhan itu bukan tanpa masalah loh. Ada masalah. Dan kita sudah belajar itu dari minggu-minggu lalu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan itu dengan benar, tentu Bapak Ibu tahu. Itu sebabnya pentingnya kita mengakar di dalam Tuhan. Dan dampak yang kedua, dikatakan demikian, ayat 10b. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pengiringan saudara akan Tuhan tidak akan pernah membuat saudara tersandung kalau engkau melakukan apa yang diajarkan firman itu. Oh, luar biasa saudara ya, keren ya. Keren habis ini. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh menyempurnakan iman kita di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh meneguhkan panggilan kita di dalam Tuhan, perhatikan yang pertama, kita akan dikaruniai pengenalan yang benar akan Kristus. Yang kedua, dan kita tidak akan pernah tersandung dalam pengikutan kita akan Tuhan. Tetapi kalau itu tidak ada pada kita, apa yang Alkitab katakan? Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ternyata orang yang sudah percaya kepada Yesus bisa picik juga. Bisa picik. Kalau bagaimana? Kalau dia tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan suruh dia lakukan. Itu sebabnya saya mau ngajak kita. Ayo, jadikan Yesus yang prioritas dalam kehidupan kita. Jadikan firman-Nya juga yang prioritas dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya akar kita semakin dalam di dalam Tuhan. Dan kita akan dibuat kuat di dalam Tuhan. Karena ada janji-janji bagi kita. Kalau engkau berhasil mengenal Yesus, kalau engkau tidak pernah tersandung dalam Dia, waduh, itu akan membuatmu benar-benar bersukacita dalam Tuhan. Masalah penderitaan dunia ini bukan lagi menjadi hal-hal yang membuat rohanimu terpengaruh di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar berhasil mengenal Dia. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak kita, relakan hati kita dikuasai firman, relakan pikiran kita dikuasai firman sepenuhnya, biar ada perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Dan biar kita benar-benar hidup untuk Tuhan, meninggikan, mengagungkan Dia. Maka engkau akan menerima anugerah dan rahmat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupanmu setiap saat, yang membuat engkau berbahagia dalam Dia. Yang mau katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.